Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Bilqis Ramadhani, usianya 4 tahun saat kejadian. Putri dari Bapak Dwi Nurmas, 34 tahun. Mereka tinggal di Jalan Pelita 2, Lorong 9, Kecamatan Rapocini, Makassar. Minggu 2 November sekitar pukul 8 pagi, Bilqis diajak ayahnya untuk bermain di Taman Pakui Sayang, Jalan AP Petarani, Makassar. Sang ayah bermain tenis, sementara Bilqis bermain di playground atau taman bermain anak yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Awalnya, sang ayah beberapa kali memanggil Bilqis dan anak itu tetap merespon. Namun, beberapa menit kemudian panggilannya tidak dijawab. Karena panik, ia langsung menghentikan permainan dan mulai mencari anaknya, dibantu oleh warga sekitar. Karena tidak membuahkan hasil, akhirnya Dwi pun melaporkan ke polisi di hari yang sama. Setelah mendapatkan laporan dari orang tua Bilqis, polisi mulai mencari. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, tampak Bilqis dibawa seorang perempuan dengan 2 anak kecil. Awalnya perempuan itu pakai hijab lalu membukanya, dan Bilqis ia pakaikan topi untuk menyamar. Rekaman CCTV itu kemudian menjadi petunjuk polisi dalam pencarian. Hilangnya Bilqis menjadi viral di media sosial. Dari rekaman CCTV teridentifikasi wanita tersebut bernama Sri Yuliana alias Ana, 30 tahun. Pekerjaannya seorang asisten rumah tangga. Saat kejadian, ia sengaja membawa 2 anak kandungnya agar Bilqis mau diajak pergi. Ana membawa Bilqis ke kosnya di Jalan Abu Bakar, Lambogo, lalu menawarkannya di grup Facebook adopsi anak. Ia menggunakan akun samaran, Hiromani Rahim Bismillah nama akunnya. Di unggahan itu, Ana mengaku Bilqis itu adalah anaknya dan ia tuh tidak mampu merawatnya karena faktor ekonomi. Unggahan tersebut menarik perhatian Nadia Hutri, 29 tahun, warga perumahan subsidi Amarta, Desa Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang juga seorang asisten rumah tangga. Ia mengaku sudah 9 tahun menikah namun belum memiliki keturunan. Faktanya Nadia ini berbohong. Nadia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Lantas Nadia menghubungi Ana melalui WhatsApp dan mereka sepakat untuk uang tanda jadi sebesar 3 juta rupiah. Nadia mengirimkan 500.000 sebagai uang muka. Kemudian ia terbang ke Makassar untuk menjemput Bilqis. Sebelum bertolak ke Makassar, Nadia sudah menawarkan Bilqis kepada pasangan asal Jambi, Adit Prayitno Saputra, seorang tenaga honorer, usianya 36 tahun, dan Meriana istrinya, 42 tahun. Mereka mengaku membantu keluarga yang belum memiliki keturunan. Keduanya sepakat membeli Bilqis seharga 30 juta rupiah. 30 juta? Iya. Tunai? Tunai. Tunai? Iya tunai. Asli? Asli lillahi ta'ala bang. Kau kasih berapa? 30 Di mana? bang. Kasih di mana? Di Jambi. Nadia membawa Bilqis dengan pesawat dari Makassar, transit di Jakarta, kemudian ke Jambi, dan menyerahkan ke Meriana. Setelah itu Nadia kabur ke Sukoharjo. Nadia sendiri akhirnya ditangkap polisi pada Kamis dini hari 6 November 2025. Pelaku berikutnya Adit dan Meriana. Bilqis ternyata dibawa ke wilayah suku Anak Dalam atau kita singkat SAT di Desa Mentawak, Jambi. Mereka menjualnya dengan wanita bernama Lina. Jadi Lina ini suku Anak Dalam ya. FYI aja, jadi suku Anak Dalam atau SAT dikenal sebagai manusia rimba yang hidup semi nomaden atau berpindah-pindah di hutan Jambi, di daerah Merangin, Sarolangun, dan Batanghari.
Mereka dipimpin oleh kepala adat. Pekerjaan mereka sehari-hari mengumpulkan madu, rotan, damar, getah jernang lalu menjualnya ke pengepul. Sayangnya, keberadaan mereka ini sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk aktivitas ilegal. Jadi wilayah mereka tuh sering dijadikan tempat penampungan motor atau mobil curian. Makanya dengan kasus ini banyak pihak yang merasa janggal. Karena Sat adalah suku yang hidup suka berkelompok dan mereka tuh memiliki banyak anak, jadi tidak mungkin mengambil anak dari luar. Proses pencarian yang hampir sepekan akhirnya membuahkan hasil. Sabtu 8 November 2025, Bilqis ditemukan selamat di kawasan pemukiman Sat di Desa Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Provinsi Jambi. Proses membawa Bilqis keluar itu cukup sulit. Polisi harus melakukan pendekatan dan berdialog dengan kepala adat atau disebut temanggung sikar. Nah, ini terdapat rumor katanya terjadi permintaan tebusan sebesar 100 juta rupiah. Tapi ternyata sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian jika itu tidak benar. Saat ditemukan, Bilqis itu sangat ketakutan dan menangis karena mengira polisi akan menyakitinya. Polisi kemudian melakukan panggilan video call dengan orang tua Bilqis di Makassar agar Bilqis merasa aman. Keesokan harinya Minggu 9 November, Bilqis langsung diterbangkan kembali ke Makassar. Sebelumnya ia juga diperiksa oleh tim dokter dan memastikan tidak ditemukan kekerasan fisik maupun seksual. Kedatangan Bilqis disambut meriah oleh warga Makassar dan memberikan apresiasi yang besar kepada kepolisian Makassar dan Provinsi Jambi. Di hadapan penyidik, Ana mengaku menculik karena desakan ekonomi. Nadia sendiri sudah 3 kali menjadi calo penjualan anak. Sedangkan pelaku ketiga yaitu Adit dan Meriana sudah 9 kali menjual bayi dan 1 orang balita. Keempat tersangka dijerat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak harus mulai diajari sejak dini untuk tidak mengikuti ajakan dari orang asing. Dan orang tua harus lebih waspada terutama di tempat umum. Semoga anak-anak yang hingga kini belum ditemukan dapat segera kembali ke keluarganya, sebagaimana Bilqis yang akhirnya pulang dengan selamat. Amin. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, see you.